Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dan juga Bapak Ibu hadirin yang kami hormati yang telah hadir di studio JTV pada malam hari ini. Selamat menyaksikan debat publik putaran pertama untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo tahun 2024. Boleh berikan tepuk tangannya Bapak Ibu. Dengan mengusung tema penguatan ekonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Situbondo. Kami akan mengajak pemirsa khususnya masyarakat Kabupaten Situbondo untuk mengenal lebih jauh calon pemimpin Situbondo 5 tahun ke depan dengan mendengarkan visi misi solusi yang akan ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon pada malam hari ini. Dan saya Irina Koto telah ditunjuk oleh KPU Kabupaten Situbondo untuk menjadi moderator pada debat publik malam hari ini yang akan berlangsung selama 2 jam ke depan. Dan untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Wakil gubernur. Oh, semua warga Jawa Timur akan memilih gubernur dan juga wakil gubernur. Ayo, podo teko nang TPS karo GS. Seneng bareng prengas cek ora keto stres. Bukan oleh pemimpin iso ngatur nganti beres. Iso dadekno Jawa Timur semakin sukses. Jawa Timur akan memilih gubernur dan wakil gubernur yang terbaik.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya marilah bersama-sama kita menyimak kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo kepada yang terhormat Bapak Hadi Prayitno dan Komisioner. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kedua pasangan calon, pasangan nomor urut 1 Bapak Yusuf Rio Wahyu Prayogo beserta Ibu Ulfiah, dan pasangan nomor urut 2 Bapak Haji Karna Suswandi beserta Ibu Hajah Khairani. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati Kabupaten Situbondo. Yang saya hormati para pimpinan partai politik yang hadir, baik yang hadir maupun yang tidak sempat hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Ketua Bawaslu beserta anggota, yang saya hormati Forkopimda, Pak Sekda, dan semua jajaran Forkopimda Kabupaten Situbondo yang lain. Yang saya hormati para panelis yang sudah membantu kami membuat nanti soal-soal yang akan disampaikan dalam kegiatan debat kali ini. Yang saya hormati pemantau dan seluruh rombongan, dan tak lupa Pak Sekretaris saya, Pak Haji Sanayo, beserta seluruh staf Sekretariat KPU Kabupaten Situbondo, baik struktural maupun fungsional. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kali ini kita akan melaksanakan debat pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Situbondo tahun 2024. Dan kami berharap bahwa ini akan menjadi ajang penajaman visi misi pasangan calon supaya bisa mengajak masyarakat secara luas di Kabupaten Situbondo untuk dapat memilih kedua pasangan calon pada tanggal 27 November tahun 2024 mendatang. Dan ini merupakan salah satu tahapan yang kita fasilitasi, tahapan kampanye yang kami fasilitasi berupa debat antar pasangan calon. Dan saya berharap kepada kedua pasangan calon bisa memanfaatkan ruang ini seluas-luasnya, bisa menyampaikan visi misinya, dan bisa mengajak masyarakat di Kabupaten Situbondo untuk dapat memilih Bapak Ibu sekalian pada tanggal 27 November tahun 2024 mendatang. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih kami sampaikan kepada segenap stakeholder sudah mendukung kegiatan pelaksanaan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi kegiatan yang berefek positif bagi kita semua, bagi pembangunan Kabupaten Situbondo ke depan. Dan terima kasih juga dan apresiasi yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada tim panelis yang sudah membantu kami, membantu KPU untuk merumuskan soal-soal nanti yang akan diberikan dalam sesi debat pasangan calon yang perdana kali ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami juga mengajak kepada seluruh tim pendukung untuk tetap mengikuti dan mematuhi tata tertib yang tadi sudah disampaikan oleh moderator, dan kita laksanakan kegiatan ini untuk keinginan bersama membangun Situbondo ke depan.
Jadi selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya yang terakhir juga saya sampaikan terima kasih kepada tim JTV yang sudah melakukan kerjasama dengan KPU Kabupaten Situbondo untuk menyiarkan kegiatan debat antar pasangan calon di Kabupaten untuk Pilkada Kabupaten Situbondo, dan mudah-mudahan dengan siaran yang disebarluaskan kepada masyarakat di Kabupaten Situbondo ini akan menjadi salah satu yang positif yang bisa kita lakukan dalam pelaksanaan Pilkada ke tahun Kabupaten Situbondo tahun 2024 mendatang. Bapak Ibu sekalian, dengan memohon ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan ini, dan memberikan hal positif bagi kita. Baik, tentu kita memulai dengan doa bersama, sehingga nanti pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang kita harapkan bersama untuk membangun bersama-sama Kabupaten Situbondo. Berdoa dimulai. Selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan selamat menyaksikan, selamat menikmati, selamat mengikuti debat pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Situbondo, baik kepada rombongan yang ada di studio maupun kepada masyarakat Kabupaten Situbondo secara umum, secara keseluruhan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan yang baik kepada seluruh masyarakat Situbondo untuk menentukan pemimpinnya ke depan yang akan kita laksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024 mendatang. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Hadi Prayitno dan juga komisioner. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, KPU Kabupaten Situbondo telah menunjuk 2 akademisi dan juga profesional sebagai panelis. Langsung saja untuk panelis yang pertama adalah Profesor Raja Oloan Saud Gurning ST.MSc PhD Simar Teh. Disilakan Bapak untuk dapat berdiri. Beliau adalah Kaprodi Pasca Sarjana Departemen Teknik Sistem Perkapalan ITS Surabaya yang juga merupakan profesor dalam bidang risiko logistik maritim. Dan panelis kita yang kedua, Dr. Wisnu Wibowo SEMSI. Beliau adalah pakar ekonomi berlatar belakang Wakil Dekan 1 FEB UNER dan Ketua Bidang 3 ISEI Surabaya, Koordinator Jawa Timur. Panelis kita yang ketiga adalah Adi Dwi Purtanto SHMHP. Beliau adalah pengusaha sekaligus Ketua Umum Kadin Jawa Timur. Terima kasih Bapak atas partisipasinya pada debat publik pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan juga pemirsa, pada Pilkada serentak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo tahun 2024 ini diikuti oleh 2 pasangan calon, masing-masing calon Bupati dan calon Wakil Bupati. Di mana pada malam hari ini mereka akan beradu gagasan dan juga solusi untuk membangun Kabupaten Situbondo 5 tahun ke depan. Dan tentu dengan fokusnya sesuai dengan tema, yaitu adalah penguatan ekonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Situbondo. Langsung saja kami akan mengundang untuk pasangan calon nomor urut 1. Yusuf Rio Wahyu Prayogo Esos dan Ulfiah SPDI. Disilakan untuk langsung memasuki podium. Boleh berikan tepuk tangannya. Paslon dengan nomor urut 2,
Dr. Andes Haji Karna Suswandi MM dan Hajah Khairani SPD MH. Disilakan untuk dapat menempati podium. Baik, sebelum kita mulai debat pada malam hari ini, masing-masing pasangan calon dan juga hadirin yang telah hadir di studio JTV, marilah bersama-sama kita akan simak tata cara debat dan tata tertib debat pada malam hari ini. Tata cara debat publik pemilihan kepala daerah 2024. Debat publik pemilihan kepala daerah 2024 digelar selama 120 menit. Para pasangan calon kepala daerah dibatasi waktu saat menyampaikan visi misi, bertanya pada kepala daerah lain, dan menjawab atau menanggapi pertanyaan. Debat publik pemilihan kepala daerah 2024 terbagi dalam 6 segmen. Segmen pertama, pemaparan visi misi oleh masing-masing pasangan calon kepala daerah. Segmen kedua dan ketiga, pendalaman visi misi pasangan calon kepala daerah dengan menjawab pertanyaan yang telah disusun tim panelis. Segmen keempat dan kelima, tanya jawab antar pasangan calon disertai dengan sanggahan atau tanggapan. Segmen keenam, pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon kepala daerah. Debat pada malam hari ini akan diawali dengan penyampaian visi misi dari masing-masing pasangan calon. Untuk penyampaian visi misi akan diberikan waktu 2 menit 30 detik dan akan dimulai sejak Bapak Ibu berbicara. Kita akan mulai dengan paslon dengan nomor urut 1 terlebih dahulu. Waktu 2 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk kita semuanya, untuk warga Besuki Raya dan seluruh warga Situbondo yang saya cintai. Malam ini saya bersama Mbak Ulfi ingin menyampaikan pandangan kami ke depan tentang Situbondo. Situbondo ke depan haruslah Situbondo yang naik kelas, Situbondo yang bergegas, Situbondo yang bisa secara mendasar mengalami perubahan sehingga kita bisa menikmati apa yang kita sebut dengan kesejahteraan masyarakat. Hari ini angka produktif, usia produktif kita 51%. Ini sebuah amanah dan akan menjadi berkah kalau kita kelola dengan baik. Maka untuk itu kita harus siap dengan segala perubahan zaman. Kita harus menyiapkan solusi yang paling konkret, yakni model kepemimpinan baru, model entrepreneur mindset. Harus ada pergeseran mindset di situ. Kata kuncinya adalah kolaborasi, sinergitas, inovasi, kreativitas, jaringan, dan berorientasi kepada pasar. Tidak hanya kepada masyarakat, tapi kepada seluruh birokrat. Untuk itu, untuk agenda-agenda penting ini, kita menyiapkan sumber daya manusia yang harusnya skillful, handal, dengan cara apa? Dengan cara menjamin kesehatannya. Kami punya program berantas, program berobat gratis tanpa batas, tidak hanya jaminan kesehatan, tapi juga lepas dari utang setelah sakit. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menyiapkan infrastruktur pendidikan yang merata, beasiswa yang merata untuk santri, pelajar, dan mahasiswa. Ini akan menjadi hal yang mensupport keinginan besar kita bahwa Situbondo ke depan harus Situbondo yang naik kelas. Oleh karena itu, kolaborasi, integrasi dari segala solusi ini akan dibutuhkan. Kata kuncinya ada di kepemimpinan. Bupati, birokrat, dan seluruh stakeholder tidak boleh hanya sebagai tenaga administrator. Dia harus menjadi pejuang UMKM di Situbondo. Dengan begitu, saya percaya, saya dan Mbak Ulfi percaya bahwa Situbondo ke depan, Situbondo yang kami cita-citakan, Situbondo yang kami impi-impikan adalah Situbondo yang benar-benar bisa naik kelas dan tidak kalah dengan kabupaten yang lainnya. Teman-teman dan seluruh warga Situbondo yang saya cintai, mari panyetong, patenang, dan bismillah akan menjadi
Situbondo, Patenang. Waktu habis, boleh berikan tepuk tangan ya. Baik, kita akan lanjut untuk mendengarkan visi misi dari paslon nomor urut 2. Waktu 2 menit 30 detik akan dimulai sejak Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua KPU dan anggota, Ketua Bawaslu dan anggota, yang saya hormati paslon nomor 1, moderator, panelis, hadirin undangan, dan masyarakat Situbondo yang saya cintai dan saya banggakan. Kami berdua mengusung visi Bismillah Situbondo Berjaya Berkelanjutan dengan misi di bidang ekonomi, yaitu kejayaan Situbondo dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan ramah investasi serta berdaya saing. Dengan program yang pertama di bidang pertanian dan perikanan. Programnya adalah Situbondo Pertanian Organik dan Minapolitan dengan meningkatkan sarana prasarana, meningkatkan pelatihan regenerasi 5.000 petani milenial dan pemberdayaan mandiri petani melalui BUMP atau Badan Usaha Milik Petani. Yang kedua, di bidang UMKM dan anak muda. Programnya adalah Situbondo Gema Berjaya. Generasi muda, kreasi, bekerja, dan berdaya saing dengan melaksanakan pelatihan 5.000 pemuda pelaku UMKM yang nantinya akan melahirkan 10.000 produk kreatif unggulan melalui Rumah Kepo, Rumah Kreatif Pemuda dan Komunitas. Yang ketiga, di bidang potensi SDA dengan programnya adalah Situbondo Wisata Berjaya, yaitu wisata yang berkelanjutan, berdaya saing, dan mensejahterakan. Dengan ketiga program tersebut, kami yakin bahwa pertanian, ekonomi, dan akan berdampak kepada masyarakat, PAD akan lebih meningkat, serta kemiskinan dan pengangguran akan lebih menurun. Demikian, terima kasih. Bismillah, Situbondo Berjaya Berkelanjutan bersama karunia. Waktu habis, boleh berikan tepuk tangan ya. Hadirin dan juga pemirsa, telah kita simak bersama visi misi dari masing-masing pasangan calon. Di segmen selanjutnya kita akan mendengarkan penajaman visi misi dari masing-masing pasangan calon dengan menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan oleh panelis. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Selamat memilih. Halo masyarakat Situbondo. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo akan segera dilaksanakan. Mari sukseskan Pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2024. Pilgub Jatim senang bareng. Pilkada Situbondo EAT. Kepoinkan sangat. Masa kepoin nama sendiri di DPT online enggak? Jangan ya Dek ya. Demokrasi kita butuh partisipasi. Jangan golput ya. Mari pertahankan demokrasi dengan datang dan gunakan hak pilih kalian di TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Suara kalian menentukan masa depan Kabupaten Situbondo 5 tahun ke depan. Ayo cek nama kalian di laman cek DPT online. Pastikan nama Anda terdaftar sebagai pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo warga Situbondo, waktunya menentukan masa depan Situbondo. Datang ke TPS pada 27 November 2024. Gunakan hak pilih Anda. Jangan golput. Suara dari Anda akan berarti bagi kemajuan Kabupaten Situbondo.
Ayo, sukseskan Pilkada Kabupaten Situbondo, Pilkada Situbondo EAT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Situbondo, sebentar lagi tiba saatnya kita menentukan masa depan Kabupaten Situbondo dengan datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024, insya Allah bertepatan dengan hari Rabu. Gunakan hak pilih Anda, satu suara dari Anda itu sangat berarti untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Situbondo. Ayo sukseskan Pilkada Kabupaten Situbondo, Pilkada Situbondo EAT. Masih dalam debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo tahun 2024, di mana di segmen ini masing-masing pasangan calon nantinya memiliki kesempatan untuk bisa menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan oleh panelis. Sesuai dengan tema kita, yaitu adalah penguatan ekonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Situbondo. Untuk itu kami mengundang Ketua KPU Kabupaten Situbondo kepada Bapak Hadi Prayitno untuk dapat naik ke atas panggung bersama dengan ketua tim panelis untuk serah terima pertanyaan lebih tepatnya yang telah disusun. Disilahkan Bapak. Dapat kita saksikan bersama dari tim panelis menyerahkan rumusan pertanyaannya kepada Ketua KPU Kabupaten Situbondo, Bapak Hadi Prayitno. Dapat kita lihat bersama, masih disegel. Pertanyaan bersifat rahasia, Bapak Ibu dan juga pemirsa. Baik, telah kita lihat bersama-sama, masih tersegel Bapak Ibu. Dan saatnya saya selaku moderator menerima. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa amanah Bapak. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangannya untuk tim panelis dan juga Ketua KPU Kabupaten Situbondo. Disilakan kembali ke tempat. Baik. Kita lihat bersama-sama Bapak Ibu dan juga pemirsa. Kita akan buka segelnya. Nantinya setelah masing-masing pasangan calon akan mengambil nomor. Ini akan sesuai. Baik, kita akan mulai dari paslon dengan nomor urut 1 terlebih dahulu. Silahkan untuk dapat mengambil fishball. Satu saja. Baik, terima kasih. Disilakan kembali ke tempat. Kita akan buka. Dengan pertanyaan BA. Kita akan buka Bapak Ibu ya. Oke, BA. Kita tidak urutkan melalui nomor, tapi melalui huruf. Baik. Dari beberapa amplop ini, kita akan mencari BA. Baik. Ketemu Bapak Ibu? Nantinya untuk pertanyaan akan saya bacakan dan untuk menjawab pertanyaan waktu yang diberikan adalah 2 menit 30 detik. Akan dimulai sejak Anda berbicara. Kita akan buka untuk pertanyaannya. Siap? Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Situbondo adalah masih tingginya tingkat kemiskinan yang saat ini mencapai 11,51%, yang berarti lebih tinggi dari angka kemiskinan Jawa Timur sebesar 9,79%, sekaligus menempatkan Situbondo pada peringkat ke-12 kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur dan kedua di wilayah Karisidenan Besuki.
Kebijakan, strategi, dan program apa yang dapat saudara paslon tawarkan untuk dapat mengakselerasi pengurangan angka kemiskinan di Situbondo? Waktu menjawab 2 menit 30 detik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika saya terpilih menjadi Bupati Situbondo, ada 2 hal yang harus kita sampaikan. Dan ini harus menjadi konsentrasi bersama sebagai Bupati dan seluruh stakeholder yang ada, termasuk pada internal kita di birokrasi. Pertama adalah bahwa tingkat kemiskinan ini tentu harus ada dengan istilah baru, pendekatan baru yang tadi kami sampaikan itu. Seluruh komponen yang ada harus merubah, merevolusi dirinya, terutama di pucuk pimpinan sebagai kepemimpinan yang paling atas, yakni cara pandangnya, shifting mindset. Dia harus berubah menjadi seorang entrepreneur. Dengan begitu, maka kebutuhan akan UMKM itu bisa di-bridging, dijembatani dengan adanya creative hub misalnya di level tengah. Lalu kemudian di level paling hilir, kita bisa menyediakan keseluruhan potensi yang ada seperti bazar, pemasaran, dan lain sebagainya. Sehingga sumber daya alam kita itu bisa terkonsentrasi, produktivitas meningkat, dan itu tentu juga akan menambah pendapatan masyarakat yang ada. Nah, itu kebutuhan yang benar. Berarti harus menjadi pejuang UMKM. Tidak hanya sebagai tenaga administrator, dia harus melakukan inovasi, terobosan. Yang berikutnya tentang bagaimana keberpihakan kita. Berpihakan kita sebagai pemimpin terhadap potensi yang ada. Kita tidak boleh lagi mengimpor tenaga kerja dari luar kabupaten, kita tidak boleh lagi mengimpor bahan baku dari luar kabupaten, sehingga kehidupan UMKM itu benar-benar menyala, benar-benar bisa bersinergi dengan kebutuhan pendapatan masyarakat. Kalau itu bisa kita lakukan, apalagi kota, kabupaten seperti Situbondo, sumber keuangannya tidak banyak. Dia selalu terkonsentrasi pada APBD, maka kemudian tidak boleh lagi ada uang yang beredar di luar kota. Semua kegiatan perekonomian harus terkonsentrasi di Kabupaten Situbondo. Dengan begitu, saya yakin bahwa ke depan Situbondo ini akan bisa naik kelas. Mungkin Mbak Ulfi ada yang tambahkan? Tambahannya adalah bagaimana kecintaan masyarakat Situbondo khususnya kepada produk lokal Situbondo sendiri ini yang akan menentukan kemajuan UMKM sehingga perekonomian di Situbondo itu semakin meningkat. Itu. Oke, itu. Thank you. Baik, paslon nomor urut 2 boleh menanggapi. Waktu 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Apa yang disampaikan sudah bagus. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa PDRB Kabupaten Situbondo lebih banyak dipengaruhi oleh pertanian. Karena sebagian besar masyarakatnya adalah para petani dan nelayan. Oleh karena itu, tadi disampaikan bahwa UMKM yang menjadi prioritas. Tetapi ingat, sampai sekarang upaya-upaya kita untuk menurunkan angka kemiskinan luar biasa. Dengan membangun birulah, bikin rumah layak huni, bantuan jambanisasi dan lain sebagainya adalah upaya untuk menurunkan kemiskinan ekstrim, di mana dari 4,68 kemiskinan ekstrim hari ini sudah turun menjadi 0,36 dan kemiskinan dari 12,6 sekian turun sudah menjadi 11,51 adalah sebagai upaya selama 3 tahun yang saya lakukan. Oleh karena itu, terhadap upaya penurunan kemiskinan tidak hanya UMKM tetapi PDRB yang terbanyak yang harus menjadi prioritas di dalam rangka menaikkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan. Mungkin itu, Pak. Baik. Paslon nomor urut 1 boleh menjawab tanggapannya, waktu 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Izin Pak, karena terima kasih atas responnya. Pertama, yang harus kita sadari bahwa pertanian itu bagian dari UMKM, itu tidak bisa kita afis-afiskan, karena bagaimanapun kebutuhan akan UMKM ini itu paling tidak ya, saya lihat di Situbondo itu banyak sektornya. Pertama tentu pertanian, yang kedua perikanan, yang ketiga itu adalah peternakan, kemudian ada kerajinan dan pariwisata.
Ini komponen atau elemen-elemen UMKM yang harusnya didorong betul oleh kebijakan pemerintah daerah agar mereka tergerak. Seperti yang saya katakan tadi, dari hulu, dari persoalan mindset, kemudian di tengah, di middle, kita juga harus membridging itu. Kemudian di hilir, kita siapkan instrumen-instrumennya. Kalau perlu, kita ajak nanti seluruh potensi produk lokal, seperti misalnya proses pendampingan hingga proses pemasaran, itu harus menjadi tanggung jawab bupati dan seluruh stakeholder, termasuk para birokratnya. Orientasinya harus dirubah. Kenapa kemudian saya berpikir tentang shifting mindset? Karena apa? Kegiatan kita di dalam perekonomian tidak bisa dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain yang punya potensi sumber daya alam yang bisa dieksploitasi. Tidak bisa. Kita punya ragam pasar yang sebenarnya itu menunggu kita. Ragam pasar itu menanti kita. Dan tinggal bagaimana kita menyiapkan instrumen kebijakan untuk mendorong kehidupan UMKM di berbagai bidang. Pertanyaannya adalah seberapa jauh selama ini kepemimpinan Pak Karna, izin banget Pak Karna, bagaimana Anda membuat konstruksi kebijakan tentang keberpihakan terhadap UMKM yang datanya sebenarnya super fantastis. Saya kira itu mungkin Mbak Elvi. Iya. Artinya pada saat ini bagaimana pola peningkatan terkait dengan ekonomi di Kabupaten Situbondo. Ini harus adanya kolaborasi terkait dengan peningkatan UMKM. Kalau pertanian ini sudah merupakan mata pencaharian kita. Waktu habis. Baik, kita akan lanjut untuk paslon dengan nomor urut 2. Disilakan untuk mengambil pertanyaan melalui fishball. Baik. Kita akan lihat. CC. Bapak, untuk pertanyaan nanti akan saya bacakan, Bapak Ibu. Waktu untuk menjawab adalah 2 menit 30 detik. Nanti untuk paslon nomor urut 1 silahkan menanggapi. Bapak Ibu siap? Bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan perguruan tinggi dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di Situbondo? Waktu menjawab 2 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kami selama memimpin di Kabupaten Situbondo, kolaborasi antara dunia usaha, perguruan tinggi di dalam rangka meningkatkan inovasi sangat luar biasa. Oleh karena itu tak heran kalau Kabupaten Situbondo menjadi daerah terinovatif kedua secara nasional. Oleh karena itu kita canangkan selaku pemimpin setiap 1 tahun masing-masing UPD harus ada 1 inovasi di dalam rangka mendorong untuk bisa mengefisiensi anggaran dan ke depan berbagai upaya pemerintah di dalam rangka untuk terus bisa mensejajarkan dengan kabupaten kota lain harus terus kita lakukan dengan terus berinovasi. Oleh karena itu berbagai inovasi kita telah mendapat sambutan yang luar biasa. Pertama, benih unggul padi BK Situbondo baik 01 maupun 02 menjadi prioritas Kementerian Pertanian, sehingga bibit padi unggul BK Situbondo 01 dan 02 telah diambil oleh kementerian untuk disebar ke seluruh Indonesia. Begitupun dengan bibit mangga arum merah, bibit mangga premium yang terus kita kembangkan sebagai penemuan baru. Oleh karena itu perhatian kami terus kepada para petani, pekebun dan lain-lainnya terus kita tingkatkan, karena bagaimanapun bibit adalah masa depan petani. Termasuk kopi dan lainnya ini termasuk sudah menanjak ke nasional tentunya. Ini semua kebanggaan bagi kita Kabupaten Situbondo. Tidak ada yang lain
Yang lain satunya adalah tembakau sekarang di Situbondo, bahkan di Besuki sendiri itu sudah luar biasa sekali, bahkan sudah diekspor ke luar negeri. Alhamdulillah. Waktu habis, silakan paslon nomor urut 1 menanggapi waktu 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Izin Pak Karna dan Bu Nyai, pertama we got the point, kita nggak dapat poinnya gitu ya. Ini kan soal kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Kalau menurut saya, ini outstanding saya sebagai calon bupati, memandang Situbondo ke depan. Kita butuh data, di-provide kepada pihak swasta. Lalu kemudian mereka akan, dari mana data itu bisa diciptakan? Tentu kita harus membangun sinergitas dengan perguruan tinggi, dengan lembaga-lembaga penelitian yang bisa mandiri, dan itu disupport oleh kebijakan pemerintah daerah. Ya, dengan data, maka kerangka kebijakan itu punya basis yang jelas. Dengan data, investasi pun itu juga akan bisa melihat. Dia seperti etalase kemudian. Investasi itu selalu datang kepada tempat yang opportunity bisnisnya itu ada. Dari mana membacanya? Pasti dengan data. Saya lihat, kita belum melihat itu dalam, mohon maaf, dalam kepemimpinan Pak Karna dan Bu Nyai selama 3 tahun 8 bulan ini, belum ada misalnya kita kenal dengan istilah cafe morning gitu ya, dengan para investor, lalu kemudian dipaparkan seluruhan data potensi yang ada di Situbondo. Maka itu akan mudah menurut saya untuk collect investasi di Situbondo. Lagi-lagi yang ingin saya katakan adalah sinergitas tripartit antara swasta, perguruan tinggi, pemerintah daerah adalah dengan providing the data. Terima kasih. Silakan untuk menjawab tanggapan, waktu 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Perlu diketahui bahwa kita setiap tahun selalu mengumpulkan para pengusaha. Dan perlu diketahui juga bahwa investasi sebelum saya menjadi bupati hanya bertengger di angka 1,4 triliun. Sekarang investasi kita sudah berada di 3,9 triliun. Jadi upaya ini adalah sebagai upaya dengan melakukan berbagai inovasi, termasuk adalah upaya-upaya untuk terus menggalang, berpromosi tentang sumber daya alam Kabupaten Situbondo sehingga arus investasi terus masuk di Kabupaten Situbondo. Beda dengan dulu. Dulu investasi ini takut mau masuk ke Situbondo. Ini saya dapatkan ketika saya bertemu dengan pengusaha di Jakarta. Mereka enggan masuk dan takut karena harus ke sana kemari untuk bisa mendapatkan izin. Sekarang perizinan sudah kita buka seluas-luasnya dengan berbagai insentif yang kita berikan kepada para pengusaha untuk hadir di Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu kita patut berbangga. Di Situbondo sudah ada investor hotel berbintang 4 yang patut kita banggakan, yang dari dulu tidak pernah ada. Oleh karena itu kita terus berusaha mempromosikan sumber daya alam Kabupaten Situbondo. Insya Allah ke depan kita akan terus menggalang investasi, karena bagaimanapun juga investasi penting bagi kita, karena APBD Kabupaten Situbondo hanya 1,8 triliun saja. Waktu habis. Boleh berikan tepuk tangannya untuk masing-masing pasangan calon. Baik, telah kita dengarkan bersama penajaman visi misi dari masing-masing pasangan calon dengan menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan oleh tim panelis. Nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami dalam debat publik Pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2024. Dan mengajak seluruh warga Situbondo untuk menentukan masa depan Situbondo dalam pesta demokrasi yang saat ini
diselenggarakan. Mari kita menciptakan situasi yang aman dan kondusif dalam menyongsong pilkada ini. Kami aparat keamanan, khususnya TNI Angkatan Darat, dalam hal ini Kodim 08 Situbondo, berkomitmen untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan pilkada. Kami akan mengawal proses demokrasi ini dengan penuh rasa tanggung jawab agar berlangsung aman, tertib, lancar dan kondusif. Mengajak warga Situbondo, waktunya menentukan masa depan Situbondo untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilih Anda, jangan golput. Suara dari Anda akan berarti bagi kemajuan Kabupaten Situbondo. Ayo, sukseskan Pilkada Kabupaten Situbondo, Pilkada Situbondo EAT. 7 November. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Situbondo untuk ikut serta mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024. Saya berharap untuk kita semua tetap menjaga persatuan dan kesatuan meskipun berbeda pilihan. Mari kita kawal dan kita jaga Pilkada serentak ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Mengajak untuk seluruh masyarakat Kabupaten Situbondo untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilih saudara, karena suara saudara sangat penting untuk menentukan Kabupaten Situbondo ke depannya. Kabupaten Situbondo semakin maju. 7 November. Dalam debat publik Pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2024 dan masih dengan mekanisme yang sama, di mana nanti masing-masing pasangan calon akan mengambil pertanyaan yang nantinya untuk arahan pertanyaannya melalui fishbowl, tapi kali ini kita akan mulai dengan pasangan calon nomor urut 2 terlebih dahulu. Disilakan. Baik, terima kasih. BB. Waktu menjawab 2 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara setelah saya bacakan pertanyaannya. Mohon disimak untuk paslon lainnya karena nanti akan ada waktu untuk dapat menanggapi. Bapak Ibu siap? Saat ini terdapat setidaknya 26,62% penduduk Situbondo termasuk kategori Gen Z, memiliki karakteristik kreatif, inovatif, mandiri, dan terbuka. Jika saudara paslon terpilih, apa langkah kebijakan, strategi, dan program yang akan dijalankan untuk mengoptimalkan potensi Gen Z sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong terwujudnya Situbondo yang berakhlak, sejahtera, maju, dan berkelanjutan. Waktu menjawab 2 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Dalam kaitan ini, saya ke depan akan terus berusaha bagaimana ke depan masyarakat Situbondo bisa sejahtera, baik dalam petaninya, UMKM-nya, dan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Situbondo sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, kita dengan berbagai program di bidang pertanian kita akan kembangkan pertanian organik. Di bidang UMKM dan anak muda terus akan kita kembangkan karena dari awal kita bukan meninggalkan UMKM, tetapi dari awal tahun 2021 anggaran kita untuk UMKM itu 5 miliar lebih. Tahun 2024, 2022 4 miliar sekian. Ini untuk UMKM dalam bentuk bantuan keuangan tunai sebagai upaya membangkitkan pada masa pandemi COVID-19. Ke depan tentu UMKM akan menjadi perhatian kita semua
dan ke depan terus kita lanjutkan agar berbagai upaya pemerintah kabupaten dalam rangka mensejahterakan masyarakat bisa terus kita perjuangkan dan terus kita berupaya berbagai bantuan, misalnya bantuan pangan terus akan dikucurkan kepada masyarakat agar masyarakat tidak kekurangan pangan. Di sisi lain kita mencoba masyarakat agar terus bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya dengan adanya berbagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Kita juga terus berupaya membantu para guru ngaji, membantu masjid mushola dan para pondok pesantren yang ada di Kabupaten Situbondo. Mungkin ini dari Ibu Nyai, silakan. Kami selaku Ketua GUW tentunya kami selalu menampung para organisasi perempuan, dan situ selalu saya memberikan pengumpulan UMKM dari kepala dinas. Ini kami selalu sinergi dengan kepala dinas dan memberikan waktu habis. Silakan paslon 1 ditanggapi, waktu 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Jadi terima kasih atas responnya. Tapi saya nggak dapat poinnya, izin Pak, karena saya nggak dapat poinnya karena pertanyaannya tentang Gen Z, penjelasannya bukan soal Gen Z. Jadi mungkin saya izin saya bantu. Mungkin yang dimaksud tadi pertanyaan tentang apa sih potensi 26% tentang Gen Z itu mau diapakan kalau mungkin jadi bupati begitu ya. Nah, saya mungkin ada satu hal yang bisa saya expose di sini tentang Creative Hub namanya. Nah, ini adalah middle instrument dari yang hulu menuju yang hilir. Nah, Creative Hub ini sudah banyak di kota-kota seperti di Bandung, di Jogja. Ini adalah ruang di mana anak-anak muda yang suka mengeksplor dirinya, terutama dalam konteks UMKM, entrepreneur, itu selalu dikasih ruang dan tempat oleh pemerintah untuk melakukan connectivity satu dengan yang lainnya. Sederhana, misalnya ada orang yang tidak tahu bagaimana belajar packaging satu produk misalnya, di situ dia dapat informasi. Soal perizinan, di situ dia dapat informasi. Istilah kata Creative Hub ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama Gen Z, agar mereka bisa naik kelas. Dari keputusan, kebijakan yang mendorong UMKM, itu butuh jembatan. Nah, jembatan ini yang disebut dengan Creative Hub, sehingga bisa melahirkan UMKM yang berdaya saing dan produktif. Terima kasih. Waktu habis, silahkan untuk menjawab tanggapannya, waktu 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Mungkin penjelasan ini sudah kami sampaikan ketika paparan visi tadi. Jadi bahwa dalam bidang UMKM dan anak muda, saya memiliki program yang namanya Situbondo Gema Berjaya. Generasi muda berkreasi, bekerja, dan berdaya saing dengan akan melakukan pelatihan 5.000 pemuda pelaku UMKM yang nantinya akan melahirkan 10.000 produk kreatif unggulan yang melalui Rumah Kepo, Rumah Kreatif Pemuda dan Komunitas. Jadi sudah saya sampaikan, oleh karena itu berbagai upaya lain yang kemudian digunakan untuk mendorong kreativitas ini terus kita kembangkan ke depan, sehingga UMKM itu menjadi UMKM yang mandiri, UMKM yang mampu ke depan bukan hanya dengan bekerja sendiri, tetapi menjadi UMKM yang menjadikan dirinya sebagai pengusaha mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat yang ada di lingkungannya. Jadi menurut saya sudah sampaikan dalam visi saya, sehingga hal itu adalah sebagai upaya untuk terus membantu masyarakat termasuk UMKM, terus kita bantu yang ada di Kabupaten Situbondo. Kami juga selalu memberikan pelatihan kepada para pemudi, yaitu selalu bersinergi dengan para
para OPD, sehingga ketika ada program yang sesuai dengan kami itu akan kami lakukan itu. Sehingga waktu dia habis. akan bisa memberikan. Kita akan beralih kali ini untuk paslon nomor urut 1 yang akan mengambil pertanyaan yang telah dirumuskan oleh panelis. Disilakan. Baik, terima kasih. AA. Waktu menjawab 2 menit 30 detik, dimulai sejak Anda berbicara. Saya akan bacakan pertanyaannya. Sudah siap Bapak Ibu? Baik. Kabupaten Situbondo dengan garis pantai sekitar 150 km, memiliki potensi sumber daya perikanan tangkap dan budidaya yang cukup potensial untuk dimanfaatkan bagi penguatan ekonomi daerah. Dalam dokumen RPJ PD Kabupaten Situbondo 2025-2045, hasil produksi perikanan tangkap Kabupaten Situbondo tahun 2023 dilaporkan sekitar 18.772 ton, sedangkan perikanan budidaya mencapai 18.483 ton. Jikalau dipercaya rakyat menjadi kepala daerah yang potensial dengan sumber daya kelautan ini, rencana dan usaha apa yang akan paslon lakukan untuk dapat lebih meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sumber daya perikanan, khususnya untuk kesejahteraan nelayan dan petambak, namun tetap mempertahankan kelestarian sumber daya perikanan di Situbondo. Waktu menjawab 2 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Situbondo itu surga perikanan sebenarnya, cuman potensinya masih belum terkelola karena soal mindset menurut saya ya. Jadi kemudian data itu juga menunjukkan bahwa kita masih bisa bergegas untuk naik kelas, bisa terbang lebih banyak lagi produktivitasnya. Saya kasih contoh misalnya, ketika kita melihat satu wilayah di kota, di satu kabupaten tetangga yang tidak punya pantai, justru punya pasar pindang gitu ya. Betapa pindang-pindang itu banyak dari Subo, dari Besuki, sementara beseknya dari Kecamatan Sumber Malang, tapi pasarnya ada di kabupaten sebelah. Nah inilah yang saya bilang, ada hal yang mendesak di sisi hulu yang harus kita bongkar, kemudian kita kasih solusi yang terbaru. Pendekatannya nggak ada lain, menurut saya, baik pertanian, perikanan, apalagi kita punya garis pantai yang sangat panjang, 140 km. Ini satu berkah yang harus kita kelola, asalkan dengan apa? Dengan instrumen yang benar-benar berbasis data, kemudian kemauan serius untuk mendekatkan ini kepada potensi-potensi pasar. Ya, itu menjadi apa ya? Menjadi satu hal yang kadang-kadang membuat saya itu gregetan melihat kabupaten saya ini. Makanya saya pengen pulang kampung dan mudah-mudahan saya bisa menjadi Bupati Situbondo. Baik. Tambahan dari kami terkait dengan bagaimana selanjutnya adalah bagaimana kita sebagai pemerintah itu memperhatikan di dalam manajemen pengelolaan KUD yang berada di perikanan. Bagaimana hal tersebut kita bisa memberdayakan hal tersebut sehingga apa yang menjadi manajemen pengelolaan misalkan di situ bagaimana kita memperhatikan ikan yang saat ini melimpah sehingga bagaimana harga di situ menjadi murah. Maka penting di situ KUD tampil dengan memberikan keterampilan terkait dengan packaging atau menjadikan ikan dikelola menjadi abon sehingga tidak terhambur-hamburkan dan petani dan masyarakatnya itu juga bisa menikmatinya. Dalam artian pada saat ini kita harus betul-betul bagaimana memberdayakan para pelaut yang saat ini tidak hanya melaut saja. Ya. Jadi gini, menurut saya hilirisasi itu penting. Menurut saya, produk turunan dari tangkapan ikan, kemudian hilirisasinya apa? Abon kayak atau mungkin food festival itu bisa ada di kampung-kampung nelayan dan potensi pasarnya besar banget. Waktu habis, paslon 2, silakan ditanggapi. Waktu 1 menit 30 detik. Baik, terima kasih. Dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Tadi disampaikan, tapi yang disampaikan adalah seolah-olah hanya bergantung kepada pemimpin saja. Perlu kita ketahui bahwa kita itu senang
apabila produk-produk ikan itu banyak di keluar daerah. Artinya apabila overproduksi dijual keluar daerah, kita akan diuntungkan. Kenapa? Karena dengan dijualnya keluar, maka ada uang masuk untuk Kabupaten Situbondo. Dan ketika ada uang masuk, maka uang beredar semakin banyak. Ketika uang beredar semakin banyak, maka pertumbuhan ekonomi akan tumbuh yang didahului dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Nah, upaya kita, saya malah lebih setuju. Bagaimana kita ke depan untuk bisa memproduksi hasil tangkapan ikan ini menjadi produk-produk unggulan yang luar biasa yang ada di Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu, jadi saya lebih senang tangkapan ikannya banyak, rakyat jual, para nelayan jual keluar daerah, tetapi uang masuk ke Kabupaten Situbondo justru akan menambah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo dengan banyaknya uang beredar, daya beli meningkat, dan tentu pertumbuhan ekonomi akan tumbuh dengan baik. Oleh karena itu kita bersyukur masyarakat kita, nelayan kita sudah menghasilkan banyak tangkapan ikan. Dan kita menyediakan cold storage untuk bisa menjaga agar harga tetap terkendali. Menjawab tanggapan paslon nomor urut 1, waktu 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik. Begini, menurut saya begini, kita harus berpikir bahwa tangkapan ikan itu salah satu bagian dari proses ekonomi. Nah, kemudian proses hilirisasinya itu banyak ragamnya. Tidak hanya proses pengolahan ikan pasca panen atau kemudian dijadikan produk-produk seperti makanan dan lain-lainnya, itu satu bagian saja. Bagian yang lain, bagaimana kita punya peta mapping tentang sumber daya alam yang ada, tentang misalnya di Kapongan atau di Arjasa, itu potensi air tawar di situ itu bisa dikembangkan untuk kebutuhan UMKM. Kita dorong itu. Nah, kembali lagi kuncinya menurut saya ada di data. Kemudian keberpihakan dorongan dari pemerintah melalui instrumen kebijakannya, seberapa keberpihakan pendanaan atau ruang fiskal untuk mendorong tumbuh kembangnya proses UMKM di Kabupaten Situbondo. Sehingga apa? Masyarakat berbagai segmen mulai millennials, Gen Z, Gen Z dan lain-lain itu punya kontribusi yang positif sebagai supporting system terhadap kebutuhan pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Bergerak ini akan mengamankan Situbondo. Soal peredaran uang dan lain-lain itu saya setuju. Tetapi kebutuhan akan pasar, tidak hanya pasar pindang atau pasar ikan atau yang lainnya, pasar bawang sentral di Situbondo kita butuh. Bukan kemudian harus dijual, tapi bagaimana konsentrasi keuangan itu ada di pasar dan kita harus menyiapkan itu. Itulah kemudian kenapa dulu juga ada program-program di Jawa Timur yang mengkonsentrasikan pasar itu di Jawa Timur. Ya kan kita kenal di Sidoarjo dulu ada program pasar yang bisa mengintegrasikan antara kebutuhan market di luar, kemudian yang sumber daya tangkapannya itu bisa diakumulasikan di satu pasar. Saya kira kita butuh kreativitas, kita butuh sinergitas, dan insya Allah ke depan Situbondo ini bisa naik kelas. Waktu habis, boleh berikan tepuk tangannya untuk masing-masing pasangan calon. Telah kita lewati bersama debat publik di mana masing-masing pasangan calon menjawab pertanyaan melalui pertanyaan yang telah dipilih dan dirangkum oleh teman-teman panelis. Dan nantinya kita akan lanjut di segmen selanjutnya di mana masing-masing pasangan calon akan memberikan pertanyaan satu sama lain dan saling menanggapi. Tetaplah bersama kami. Selamat memilih. Halo masyarakat Situbondo. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo akan segera dilaksanakan. Mari sukseskan Pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2024.
Pilgub Jatim senang bareng. Pilkada Situbondo EAT. Kepoin kan sanggup. Masa kepoin nama sendiri di DPT online enggak? Jangan ya Dek ya. Demokrasi kita butuh partisipasi. Jangan golput ya. Mari pertahankan demokrasi dengan datang dan gunakan hak pilih kalian di TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Suara kalian menentukan masa depan Kabupaten Situbondo 5 tahun ke depan. Ayo cek nama kalian di laman cek DPT online. Pastikan nama Anda terdaftar sebagai pemilih. Ayo tertangkapi. Mengajak masyarakat Situbondo yang kami cintai menjadi pemilih kepala daerah serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024. Mari kita gunakan hak suara. Datang ke TPS tempat, ini adalah pesta demokrasi kita bersama. Maka jangan sia-siakan hak pilih kita. Masyarakat juga berperan dalam menjaga kondusivitas, keamanan, dan ketertiban lingkungan. Desa Taji warga Situbondo, torekut aki hak suara. Datang ke TPS tanggal 28 November 2024. Sukses aki pilkada serentak untuk wakil gubernur Jawa Timur sareng berkala ke Bupati Situbondo sareng berkala. Ute aki panjenengan warga si cerdas sebisa nentu aki masa depan Kabupaten Situbondo. Senga, cek sampai tentang acak taretan penyata tangke. Pilgub Jatim senang bareng. Pilkada Situbondo EAT. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat publik putaran pertama untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo tahun 2024, di mana di segmen ini masing-masing pasangan calon akan memberikan pertanyaan. Kita akan mulai dari pasangan calon dengan nomor urut 1. Untuk penyampaian pertanyaan 1 menit 30 detik. Mohon untuk pertanyaan nantinya untuk bahasa yang tidak umum mohon untuk bisa dijelaskan. Baik. Waktu 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Izin Pak Karna dan Bu Nyai, saya ingin mengeksplor lagi tentang tema utama kita tentang penguatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, di mana tadi kita membahas tentang UMKM. Nah, selama pemerintahan Anda sejauh ini berapa, tadi juga sempat disampaikan ada di angka 5 miliar atau 4 miliar, saya agak sekilas mendengarnya, dan saya ingin benar-benar tahu komponen apa saja dari instrumen ruang fiskal yang sudah didorong untuk UMKM dan berapa kira-kira jumlah UMKM yang ada di Situbondo. Saya kira ini juga menjadi kata kunci kita bagaimana ekonomi kita di kabupaten kita tercinta ini bisa benar-benar terdongkrak atau tidak, begitu ya. Ini saya ingin mengeksplorasi itu sembari nanti kita akan memberi feedback. Terima kasih. Ada yang ditambahkan? Cukup. Cukup. Baik, kita akan langsung beralih ke paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu 2 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Tadi menanyakan tentang UMKM. Terkait dengan anggaran UMKM. Tahun 2021, UMKM kita mendapatkan kucuran senilai 4,7 miliar dalam bentuk bantuan langsung tunai karena bagaimanapun saat itu adalah pandemi COVID-19. Mereka tidak bisa bekerja, karena mereka tidak bisa bekerja kita support permodalannya agar bisa bangkit lagi setelah masa COVID. Tahun 2022 kita bantu lagi 5,2 miliar dalam bentuk sama karena masih pandemi COVID-19. Tahun 2023 kita sediakan anggaran 13 miliar dan salah satunya itu adalah untuk sarana prasarana pelatihan yang kita bangun di Pasir Putih. Karena kita berpikir bahwa setelah ini kita akan terus menggenjot
pelatihan-pelatihan bagi UMKM yang ada sebagai bentuk kepedulian kita. Kita juga adalah menjadi yang pertama membuka Car Free Day agar UMKM ini bisa berjalan dengan baik. Kita juga buka yang namanya Car Free Night agar UMKM tumbuh dengan sebaik-baiknya. Bahkan pada tahun 2024 ini melalui DID kita anggarkan, kita tambahkan anggaran 1 miliar untuk pelatihan UMKM yang ada di Kabupaten Situbondo sebagai tambahan terhadap bantuan-bantuan UMKM berupa gerobak dan lain-lain telah kita lakukan semua sebagai upaya untuk membantu UMKM yang ada di Kabupaten Situbondo. Sebetulnya kami sudah menyampaikan tadi, kami selalu bersinergi dengan UPD yang ada untuk pelatihan para perempuan. Waktu habis, silakan ditanggapi kembali. Waktu 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, saya melihat di LKPJ yang tahun 2023, Pak Karna, di situ ada 38.000 UMKM di Situbondo. Lantas saya membayangkan kalau 38.000 ini tersentuh, kemudian benar-benar dibimbing dan dibina, dan dicarikan networkingnya serta orientasi pasarnya jelas, maka Situbondo akan selesai. Menurut saya akan melompat tinggi sekali. Tetapi di data yang Anda bacakan dalam LKPJ itu, Anda hanya menyentuh di angka 800 UMKM, ya, 800 UMKM, dan yang benar-benar berkolaborasi itu hanya sekian 600 ya, 600 UMKM. Nah, ini ada data yang berbeda menurut saya dengan apa yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa diklarifikasi di sini sehingga kita benar-benar pro terhadap UMKM. Kalau saya ke depan pasti akan memberi ruang fiskal yang besar untuk pelatihan pendampingan di sektor-sektor UMKM ini, mulai dari pertanian, perikanan, peternakan, kepariwisataan dan kerajinan. Karena apa? Juru selamat di Situbondo itu tidak ada lain selain UMKM. Terima kasih. Masih ada waktu? Ingin ditambahkan? Ya, kembali lagi bagaimana kita terkait dengan pendataan UMKM. Khawatir dan jangan-jangan 38.000 data, ini hanya sekedar data, akan tetapi pelaku UMKM-nya itu khawatir tidak ada. Nah, maka penting pada saat ini kenapa hanya terrealisasi 800? Menjawab tanggapan, waktu 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Memang data UMKM kita itu berada awal sebelum saya berada di 35.000 dan sekarang berkembang menjadi 38.000. Perkembangan dari 35 menjadi 38.000 adalah perkembangan yang sangat signifikan di dalam rangka untuk memberdayakan sekaligus mendorong UMKM terus bisa berkembang. Nah, tambahan sebesar 3.000 pada masa COVID 2 tahun, kemudian ditambah sekarang hanya 1 tahun 8 bulan adalah sesuatu yang luar biasa. Prinsipnya bahwa kita terus mendorong UMKM. Tapi ingat, saya hadir pada saat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pada saat pandemi COVID-19 semua UMKM yang ada di desa-desa, bahkan penjual rujak pun terus kita bantu melalui UMKM permodalannya sehingga ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkembangan terhadap upaya untuk pelatihan UMKM. Kita tidak lepas dari awal 2021 adalah bantuan modal. 2023 adalah sarana prasarana pelatihannya yang kita cukupi dulu. Baru mulai tahun 2024 kami mencoba melalui tambahan keuangan DID untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi UMKM yang ada di Kabupaten Situbondo. Ini tentu tidak bisa sama dengan masa-masa sekarang yang tidak ada pandemi COVID-19. Oleh karena itu, saya hadir di pandemi COVID-19 merupakan perjuangan yang luar biasa untuk bisa menumbuhkan UMKM dari 35.000 menjadi 38.000 adalah sesuatu yang luar biasa. Waktu habis. Kali ini
Akan dilanjutkan dengan pertanyaan yang akan disampaikan oleh paslon nomor urut 2 kepada paslon nomor urut 1. Untuk pembacaan pertanyaan, waktu 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Di dalam visi misi paslon 01 disampaikan bahwa paslon 01 akan membentuk UPT pendapatan di setiap kecamatan. Luar biasa ini, tetapi saya ingin tahu seandainya dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentu saya berharap bahwa ini bisa dilakukan dan ke depan, padahal kita di Bapenda selama 3 tahun mimpin Kabupaten Situbondo, pendapatan asli daerah sudah naik 100 miliar, 50% naiknya. Jadi apa urgensinya kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022? Ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Baik, waktu menjawab untuk paslon nomor urut 1 2 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Ada yang belum clear buat saya. Undang-undang yang disebutkan bisa dijelaskan undang-undang tentang apa sehingga saya bisa mengkolaborasikan. Baik. Boleh untuk dijelaskan? Ya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang bagi hasil keuangan pusat dan daerah, ya. Jadi ini berkaitan dengan keuangan pusat dan daerah. Baik. Paslon nomor urut 2 sudah jelas? Ya. Waktu menjawab 2 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Nanti saya cek akan undang-undangnya, tapi boleh saya jawab begini. Tentang rencana kami itu pendapatan. Jadi begini, betapapun hebat seorang pemimpin, kalau nggak ada uangnya tidak akan bisa jalan itu. Maka kemudian segala orientasi untuk pemenuhan kebutuhan ruang fiskal itu harus dilakukan. Nah, oleh karena itu, karena kita mengusung dengan pendekatan yang baru, entrepreneur mindset, tidak hanya kepada stakeholder, tidak hanya kepada masyarakat, tapi juga kepada internal birokrasi, maka kita butuh itu. Katakanlah misalnya, kita sekarang ini ingin mengenyot kinerja dari para aparatus, maka kita juga harus menaikkan tunjangan yang ada. Atau tenaga honorer, luang lauk pauknya kita kembalikan misalnya, atau kita tambah misalnya seperti itu. Maka kita butuh tambahan ruang fiskal. Nah, instrumen UPTD di masing-masing kecamatan itu untuk mempermudah, mengagregasi kepentingan kita untuk melakukan potensi-potensi yang ada sebagai potensi pendapatan daerah, ya kan? Nah, itu yang akan kita lakukan, mendekatkan. Jadi di era digital ini kita juga harus berpikir bagaimana kreativitas di dalam kepemimpinan itu berdampak secara langsung pada masyarakat. Orang tidak harus lagi datang ke kantor untuk bayar pajak, nggak harus lagi. Digital mindset adalah tawaran kita, gitu ya. Nah, kemudian untuk memfragmentasi ini ke beberapa wilayah, tidak tersentralisasi untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan prima. Nah, itulah yang akan kami lakukan. Itulah yang akan kami lakukan dengan memfragmentasi tempat-tempat pelayanan publik. Itu kira-kira poin yang ingin kami maksudkan di dalam apa yang disampaikan oleh pasangan nomor urut 2. Silakan Mbak Ulfi, ini sampaikan. Ya, tentu ini bagian kita kembali lagi kepada bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada masing-masing kecamatan. Di situ terkait dengan pola data kita, terkait dengan UMKM, nelayan, dan semuanya. Ini menjadi faktor penentu sehingga apapun bisa termonitor kita sebagai pemerintahan. Dan tambahannya lagi, bagaimana kita bisa terus memonitor melalui jejaring informasi. Sesuai disampaikan oleh Mas Rio tadi, kita tidak langsung lagi datang ke kantor pajak untuk kita membayar pajak. Akan tetapi kemudahan-kemudahan sudah bisa dilakukan di masing-masing kecamatan atau di daerah masing-masing. Mungkin itu tambahannya. Masih ada waktu? Cukup, baik. Silakan ditanggapi, waktu 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Ini repot bagi saya, mohon maaf Pak Rio. Di satu sisi
ingin digitalisasi, di satu sisi ingin UPT ada di masing-masing kecamatan. Ini membingungkan ini. Jadi begini, kita tanpa UPT 3 tahun sudah naik 50% pendapatan dari 200 miliar sebelum saya menjadi 300 miliar sekarang. Itu sudah tanpa UPT, hanya dengan Bapenda. Kemudian kalau sampean mau membuat UPT, apa gunanya digitalisasi? Oleh karena itu, saya berharap mari sekarang zaman teknologi, ya digitalisasi kita galakkan tanpa harus ada UPT. Karena bagaimanapun juga kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 122, biaya operasional kita itu dibatasi sampai 30%. Kita tidak mau menaikkan gaji, menaikkan honor, semua ada rambu-rambunya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 itu perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu saya sepakat, mari kita ke depan galakkan digitalisasi tanpa harus ada UPT di kecamatan. Menjawab tanggapan, waktu 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Harap tenang. Oh, ada tanggapan lagi. Oke, baik, terima kasih. Saya bersyukur ada tanggapan begini. Saya kira nggak perlu diafis-afiskan antara digitalisasi dengan fragmentasi. Ya, tidak perlu diafis-afiskan. Ini kebutuhan paling mendasar. Pelayanan itu berbasis adalah kemudahan buat masyarakat. Ya, ini digitalisasi, kemudian fragmentasi, penyebaran. Jika kemungkinan digitalisasi ini kita laksanakan, kita eksekusi dengan baik, maka kita juga butuh bagaimana kolaborasi di dalam kecamatan-kecamatan itu untuk saling memudahkan. Ini integrasi saya kira Pak Karna, dan saya kira ini bukan sesuatu yang bisa dibentur-benturkan. Ini 2 hal sangat pokok untuk bisa digalakkan. Nah, soal dana perimbangan, ya kita tahu memang kita sudah ada standar hari ini, tetapi logikanya kalau memang kita butuh dana yang besar maka harus ada penghematan. Kalau ada penghematan maka harus ada karakter-karakter di dalam kepemimpinan kita, sehingga itu bisa menjadi teladan buat masyarakat agar kita bisa menjaga anggaran-anggaran itu tidak lebih dari angka pasar misalnya, sehingga kita bisa ada penghematan-penghematan di situ. Saya kira ini menjadi ruang yang sangat diskursif untuk melakukan upaya-upaya rasional bagi kepemimpinan dan bawahannya agar benar-benar bisa terdeliver ini semua ide dan gagasan tanpa harus kita melakukan upaya-upaya yang katakanlah ya seperti saya katakan tadi pemborosan dan lain-lain. Saya kira itu ya jawaban saya. Tidak bisa saya kira ini diafis-afiskan, apalagi tentang tunjangan dan lain. Saya jadi bupati, insya Allah ya insentif untuk pegawai negeri, untuk tenaga honorer, ya kita naikkan. Dari mana uangnya? Kita lakukan penghematan itu. Waktu habis, boleh berikan tepuk tangan untuk masing-masing pasangan calon. Di segmen selanjutnya kita akan bersama-sama masih akan mendengarkan bagaimana pandangan solusi dan juga prioritas dari masing-masing pasangan calon untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di Kabupaten Situbondo. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo warga Situbondo, waktunya menentukan masa depan Situbondo. Datang ke TPS pada 27 November 2024. Gunakan hak pilih Anda. Jangan golput, suara dari Anda akan berarti bagi kemajuan Kabupaten Situbondo. Ayo, sukseskan Pilkada Kabupaten Situbondo, Pilkada Situbondo EAT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Situbondo, sebentar lagi tiba saatnya kita menentukan masa depan Kabupaten Situbondo dengan datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024, insya Allah bertepatan dengan hari Rabu
Gunakan hak pilih Anda, satu suara dari Anda itu sangat berarti untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Situbondo. Ayo sukseskan Pilkada Kabupaten Situbondo, Pilkada Situbondo EAT. Menghimbau dan mengajak seluruh warga Situbondo untuk menentukan masa depan Situbondo dalam pesta demokrasi yang saat ini diselenggarakan. Mari kita menciptakan situasi yang aman dan kondusif dalam menyongsong pilkada ini. Kami aparat keamanan, khususnya TNI Angkatan Darat, dalam hal ini Kodim 082 Situbondo, berkomitmen untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan pilkada. Kami akan mengawal proses demokrasi ini dengan penuh rasa tanggung jawab agar berlangsung aman, tertib, lancar, dan kondusif. Mengajak warga Situbondo, waktunya menentukan masa depan Situbondo untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilih Anda, jangan golput. Suara dari Anda akan berarti bagi kemajuan Kabupaten Situbondo. Ayo, sukseskan Pilkada Kabupaten Situbondo, Pilkada Situbondo EAT. 7 November. Masih dalam debat publik Pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2024, kita masih akan melanjutkan di segmen sebelumnya. Masing-masing pasangan calon akan memberikan pertanyaan, akan dijawab dan ditanggapi dan menjawab tanggapannya kembali. Kali ini paslon nomor urut 2 terlebih dahulu, disilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Penyampaian pertanyaan 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Mohon untuk menggunakan istilah-istilah yang gampang dipahami. Untuk istilah yang sulit untuk dipahami, mohon untuk dijelaskan. Silakan. Baik, terima kasih. Dalam visi misi paslon 01 disampaikan bahwa akan membantu UMKM dengan bunga 0%. Kita tahu bahwa bantuan UMKM yang sifatnya keuangan sampai sekarang masih menjadi PR dan temuan BPK yang tidak selesai-selesai sampai sekarang. Nah, berkaitan dengan ini kita juga di Kabupaten Situbondo ada bantuan permodalan juga. Dan itu sampai sekarang belum bisa kita selesaikan dan menjadi temuan BPK. Saya rasa ini tidak mendidik. Tetapi bagaimana UMKM itu bisa berkembang dengan mandiri dan bisa terus kita tumbuhkan, kita kembangkan dengan terus berupaya agar UMKM ini mendapatkan pelatihan-pelatihan dan pendampingan-pendampingan. Oleh karena itu saya bertanya, apa konsep saudara sampai memberikan bantuan 0%, apa nanti tidak akan menjadi PR kembali? Waktu habis. Paslon nomor urut 1 silakan menjawab. Waktu menjawab 2 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Pak Karna yang saya hormati, sinergitas adalah hal yang paling pokok di dalam membangun komunikasi dengan UMKM itu. Sinergitas terhadap pemerintah kabupaten, terhadap pemerintah provinsi, dan pemerintah di level pusat. Bagaimana ruang-ruang networking itu bisa kita manfaatkan untuk melakukan penyediaan layanan bantuan keuangan atau permodalan agar bisa mendapatkan permodalan yang super lunak. Saya lahir dari pelaku UMKM, sampai detik ini pun saya masih adalah pelaku UMKM dan saya tahu betul bagaimana caranya untuk meyakinkan pihak-pihak penyedia keuangan itu untuk memberikan bantuan keuangan. Dan banyak hal saya kira, tidak hanya yang konvensional, peer-to-peer lending, kemudian crowdfunding, itu juga bisa kita agregasi untuk kepentingan UMKM di Kabupaten Situbondo. Dan saya kira terlalu sederhana kalau kita menganggap itu adalah satu hal yang tidak mendidik, karena bagi saya UMKM ini kalau kita tahu persoalannya, itu adalah persoalan pendampingan.
data dan pendampingan. Maka tadi saya tanya, data 38.000 yang katanya luar biasa itu dari mana luar biasanya begitu ya. Justru dari 38.000 yang diurus hanya 800 gitu ya. Nah, luar biasanya dari mana gitu loh. Makanya tadi saya dan dapat tepuk tangan lagi. Saya juga heran gitu ya. Ini benar-benar membaca apa enggak gitu loh. Jadi marilah kita harus jujur, kita harus terbiasa dengan pikiran yang terbuka. Makanya tadi sejari awal saya katakan entrepreneur mindset itu adalah jiwa atau karakter kita agar kita terbuka, jujur dan benar-benar menerima apapun itu kondisinya. Kuncinya tidak ada lain. Kejujuran itu data. Kejujuran data. Data itu adalah kejujuran. Maka kemudian basis ke depan, Mas Rio dan Mbak Ulfi akan memberikan posting anggaran yang luar biasa untuk mendapatkan, untuk collecting data, agar kita bisa mengambil keputusan based on data. Tidak hanya asumsi, asumsi, dan asumsi. Akhirnya apa? Malpraktek itu akan terjadi kalau tidak dengan data. Terima kasih. Itu Pak Karna, izin sekali jawaban saya, mohon ditanggapi. Waktu habis. Paslon 2 silakan menanggapi, waktu 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak Rio yang tadi menyampaikan bahwa datanya dari mana, kemudian capaian kami hanya 800 dan lain sebagainya. Bisa kita sampaikan di sini. Bantuan UMKM itu menyentuh mulai tahun 2021 sampai 2022 menyentuh seluruh UMKM yang ada di desa-desa. Semuanya kita bantu dengan UMKM berdasarkan data yang sudah ada di Kabupaten Situbondo, yaitu 38.000 itu. Nah, pada posisi setelah COVID-19, maka perhatian kami alihkan kepada infrastruktur. Karena bagaimanapun juga pergerakan infrastruktur ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, jalan-jalan yang rusak, warisan sebelumnya kita perbaiki, hampir seluruh jalan yang ada di kabupaten kita perbaiki. Ini akan menjadi motor penggerak pada tahapan tahun berikutnya. Dan pada tahun 2023 kita sediakan sarana prasarananya. Oleh karena itu, pelatihan UMKM akan terus kita lakukan. Bukan hanya sekedar hanya untuk 800, tapi kita sudah memberikan bantuan permodalan dalam bentuk BLT kepada seluruh UMKM yang ada. Waktu habis. Menjawab tanggapan paslon 1, silahkan menjawab tanggapan, waktu 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Bolehlah pelatihan itu memang penting. Akan tetapi selama ini sejauh mana pendampingan terkait dengan proses pemasaran terkait dengan UMKM di Kabupaten Situbondo kita ini. Karena hal ini, UMKM ini merupakan salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang memang harus kita perhatikan sehingga ini berdampak terhadap peningkatan ekonomi di Kabupaten Situbondo. Tadi Bapak menyampaikan pelatihannya sudah ada. Akan tetapi saya kira pendampingan pemasaran ini jauh lebih penting dan pada saat ini sepertinya Situbondo ini masih kurang. Monggo Mas Rio. Ya, yang surprise adalah masih meyakini bahwa saya membaca Pak, karena di LKPJ Anda itu 800 yang disentuh. Saya nggak berbohong, bisa dicek itu. Dan ini menunjukkan betul betapa keberpihakan selama ini itu masih sangat rendah. Dan mudah-mudahan ya, siapapun yang ditakdirkan nanti jadi bupati, saya kasih saya kasih formula. Jurus selamat kita di Situbondo bukan seperti Bojonegoro yang punya sumber daya alam yang bisa dieksploitasi, bukan seperti Kutai Kartanegara, bukan seperti Bengkalis yang punya pertambangan. Tidak. Yang kita miliki ini adalah pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan dan kepariwisataan. Itu harus didekati dengan pendekatan entrepreneur. Nggak ada jurus lain untuk menyelamatkan masyarakat Situbondo dari kesejahteraannya. Itu menurut saya yang harus dorong. Makanya ruang fiskal itu harus benar-benar ada dan besar. Dan pendampingan, kemudian termasuk yang tadi saya pertama kali katakan tentang bagaimana bupati
dan OPD, di seluruh stakeholder berpikir tentang market. Dia harus jadi sales, dia harus menjadi marketer. Saya kalau jadi bupati dan insya Allah mungkin ditakdirkan, saya akan jadi brand ambassador seluruh produk lokal yang ada di Situbondo. Terima kasih. Waktu habis. Kita akan lanjutkan dengan paslon 1 yang akan memberikan pertanyaan kepada paslon 2. Untuk membacakan pertanyaan, waktu 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih izin Pak Karna dan Bu Nyai. Kita lihat ya, ada satu potensi wisata yang sudah dikembangkan dan hari ini mungkin Anda juga tahu ada namanya Kampung Kerapu dan Kampung Blekok begitu ya. Dan saya hampir setiap hari kalau waktu saya sosialisasi ke wilayah barat melewati itu dan saya merasa bahwa ini tidak terurus sama sekali karena tetapi itu potensinya luar biasa ya. Situbondo bahkan untuk mengembangkan kerapu atau potensi perikanan yang lainnya, kebutuhan pasar di Singapura itu sangat tinggi ya. Nah, ini bagaimana kira-kira respon Anda dan bagaimana selama ini rencana atau eksekusi kebijakan yang sudah dilakukan? Saya melihat kok masih sangat sangat tidak baik menurut saya untuk hal yang itu kasat mata itu berpotensi bahkan pernah mungkin mendapat insentif dari pemerintah pusat. Nah, saya mohon tanggapannya karena bagaimanapun kita berbicara soal pengembangan ekonomi di Kabupaten Situbondo. Terima kasih. Ada yang ingin tambahkan? Cukup. Baik, paslon 2 sudah siap untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Memang benar bahwa Kampung Kerapu, Kampung Blekok dibangun oleh pemerintah daerah sebelum masa kepemimpinan saya. Tapi sebelum masa kepemimpinan saya juga, Kampung Kerapu dan Kampung Blekok itu sudah dikerjasamakan, bahkan pengelolaannya sudah diserahkan kepada BUMDes. Jadi saya ingin badan usaha milik desa ini bisa berkembang dengan baik. Oleh karena itu, saya berikan ruang yang luar biasa kepada para BUMDes untuk bisa mengelola dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kita sampai hari ini pengelolaannya terus ditangani oleh BUMDes. Pada masa COVID tidak ada kunjungan. Setelah COVID, kunjungannya mulai menurun. Oleh karena itu, BUMDes terus kita dorong agar bisa berpromosi dengan baik terkait dengan wisata Kerapu dan Kampung Blekok. Bahkan kita terus berusaha mensosialisasikan tentang bukan hanya Kampung Blekok, wisata-wisata yang ada di desa yang dikelola oleh BUMDesnya masing-masing terus kita sosialisasikan sebagai upaya untuk bisa mendorong agar BUMDes yang mengelola wisata ini bisa berkembang dengan baik. Dan perlu diketahui bahwa Perpres 80 sebagaimana yang disampaikan akan mendapatkan bantuan 50 miliar. Sampai sekarang Perpres hanyalah tinggal Perpresnya saja, bantuannya tidak pernah turun dan itu bisa dicek di pemerintah daerah. Saya pernah bertanya ke Kementerian PUPR terkait dengan Selingkar Ijen karena menjadi prioritas kawasan prioritas nasional. Saya ingin agar jalan dari Kayumas sampai Ijen bisa dibangun. Oleh karena itu, karena ini prioritas nasional, ternyata jawaban dari Sekjen PU Perpres ini tanpa ada komunikasi dengan kementerian lainnya. Waktu habis. Silakan memberikan tanggapan, waktu 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Jawabannya adalah tentang BUMDes yang sudah diserahkan ke BUMDes. Justru dengan BUMDes ini menjadi lebih mudah untuk dikoordinasikan saya kira, karena bagaimanapun pemerintahan desa itu adalah bawahan dari pemerintahan kabupaten. Saya kira ini soal keberpihakan dan keseriusan. Memang
kita harus memulai meninggalkan sesuatu yang lama banget terjadi di Situbondo. Setiap era pergantian kepemimpinan, hal-hal yang positif itu tidak pernah disempurnakan, tidak pernah kemudian ini selalu ditinggalkan. Saya dan Mbak Ulfi sejak awal berkomitmen, kalau ada yang baik dari apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Karna dan Bu Nyai, insya Allah kita jaga, kita sempurnakan. Ya, jangan sampai kemudian hal-hal yang positif seperti Kampung Blekok, kemudian Kampung Kerapu, itu kemudian ditinggalkan begitu saja. Saya kira inilah ya perbedaan, dan saya berharap betul, mari ya siapapun nanti yang menjadi bupati dan wakil bupati Situbondo benar-benar menjaga itu. Ya, saya pun akan berkomitmen untuk itu. Saya kira itu, mungkin Mbak Ulfi ada tambahan. Baik. Dan di sini juga penting bagaimana kita dalam setiap tahun mungkin ada sebuah event-event yang mungkin kita galakkan, di mana salah satu potensi desa, misalkan desa Jangkar, potensinya ini kita publikasikan, kita gerakkan melalui pamflet-pamflet atau mungkin LCD yang ada sebagai bentuk bagaimana perhatian kita, pemerintah, dan bekerja sama dengan BUMDes tersebut. Waktu habis. Menjawab tanggapan, waktu 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Kembali lagi kepada kepemimpinan yang ditanyakan kepada saya. Tidak apa-apa Mas Rio. Jadi saya sampaikan bahwa pengelolaan Kampung Blekok itu diberikan kepada BUMDes bukan pada masa saya, sebelum saya. Saya bisa membantu. Sampai saat ini Kampung Blekok, Kampung Kerapu belum mengutarakan untuk minta bantuan apa yang perlu dikembangkan, apa yang perlu didistribusikan untuk bisa dibantu oleh pemerintah daerah. Kita bisa membantu dengan hibah misalnya, bisa kita lakukan. Tetapi sampai saat ini Kampung Blekok, Kampung Kerapu masih belum mengusulkan apa yang mau dikembangkan, karena bagaimanapun juga pengelola ini lebih tahu ketimbang kita ini. Apa yang perlu diperbaiki, ya pengelola yang tahu, bukan kita. Oleh karena itu, terkait dengan upaya untuk bisa ke depan, bisa Kampung Blekok, mari kita promosikan secara bersama-sama. Dan itu sudah kita promosikan, bukan hanya Kampung Blekok dan Kampung Kerapu saja, bukan. BUMDes yang mengelola wisata pun kita terus promosikan agar para BUMDes ini bisa mandiri ke depan. Oleh karena itu kita selalu mendorong agar BUMDes yang mengelola wisata ini bisa mandiri dan ke depan bisa meningkat kinerjanya, sehingga ke depan Kampung Blekok, Kampung Kerapu bisa dikenal oleh nasional maupun internasional. Waktu habis, boleh berikan tepuk tangannya untuk masing-masing pasangan calon. Untuk sesi tanya jawab dari masing-masing pasangan calon telah kita lalui bersama-sama. Nanti di segmen selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing pasangan calon. Tetaplah bersama kami. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Situbondo untuk ikut serta mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024. Saya berharap untuk kita semua tetap menjaga persatuan dan kesatuan meskipun berbeda pilihan. Mari kita kawal dan kita jaga Pilkada serentak ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Mengajak untuk seluruh masyarakat Kabupaten Situbondo untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilih saudara, karena suara saudara sangat penting untuk menentukan Kabupaten Situbondo ke depannya. Kabupaten Situbondo semakin maju. 7 November
mengajak masyarakat Situbondo yang kami cintai menjadi pemilih kepala daerah serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024. Mari kita gunakan hak suara. Datang ke TPS tempat, ini adalah pesta demokrasi kita bersama. Maka jangan sia-siakan hak pilih kita. Masyarakat juga berperan dalam menjaga kondusivitas, keamanan, dan ketertiban lingkungan. Desa taji warga Situbondo, tarik aki hak suara. Datang ke TPS tanggal 28 November 2004 lepot. Sukses di pilkada serentak untuk wakil gubernur Jawa Timur Sarang Berkela ke Bupati Situbondo Sarang Berkela. Teaki mancing dengan warga si cerdas sebisa nentuaki masa depan Kabupaten Situbondo. Sengah, cek sampai tentang acak taretan punya tatangke. Pilgub Jatim senang bareng. Pilkada Situbondo EAT. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat publik putaran pertama Pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2024, di mana di segmen ini masing-masing pasangan calon akan menyampaikan visi misi, solusi program yang akan ditawarkan untuk membangun Situbondo 5 tahun ke depan. Untuk penyampaian closing statement atau pernyataan penutup akan dimulai dari paslon nomor urut 1, waktu 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang kami hormati Komisioner KPU, Bawaslu, dan seluruh hadirin masyarakat baik yang hadir di JTV maupun yang pada saat ini menyaksikan secara live streaming di rumah yang berbahagia. Tasarruful imam alal ra'iyati manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin pada rakyatnya harus berlandaskan pada kemaslahatan. Sebab pemimpin adalah khadimul ummah, pelayan masyarakat. Situbondo adalah kota santri yang kaya akan budaya, yang kaya akan potensi alam, dan juga menjadi salah satu ikon wisata religi secara nasional. Maka hal tersebut wajib kita jaga sebagai potensi kita. Untuk itu, SDM yang sehat, cerdas, dan kuat itu menjadi salah satu kata kunci utama untuk bagaimana menaikkan ekonomi kemandirian. Untuk mewujudkan hal tersebut, hal yang harus dilakukan adalah komitmen, networking, kerjasama, keberanian dalam berinovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. UMKM yang merupakan kekuatan pilar ekonomi kerakyatan wajib kita kuatkan bersama-sama oleh seluruh pemerintah dan elemen masyarakat. Kecintaan kita terhadap produk lokal kabupaten kita sendiri tentunya harus kita gerakkan untuk menaikkan UMKM kita. Kebijakan pemerintah melalui policy penganggaran yang memberikan penganggaran kuat terhadap UMKM maka harus kita berikan, karena bagaimanapun saat ini UMKM jangan biarkan berjuang sendiri di era tantangan globalisasi saat ini. Baiklah, ada pantun untuk kita semuanya. Situbondo kota santri, jalannya melintasi alas. Mari kita dukung Mas Rio dan Mbak Ulfi untuk Situbondo naik kelas. Salam patenang, pamenang. Bersama Mas Rio Mbak Ulfi, Situbondo naik kelas. Udah. Boleh berikan tepuk tangannya. Lanjut untuk pernyataan penutup dari paslon nomor urut 2, waktu 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Kami berdua baru 3 tahun 8 bulan mimpin Situbondo. Dengan APBD terbatas dan dimulai sejak pandemi COVID-19. Berbagai bukti kerja telah kami raih dan kami tunjukkan kepada masyarakat Situbondo tidak sekedar harapan tak kasat mata. Di antaranya adalah pembangunan infrastruktur jalan kabupaten. Hampir seluruhnya telah dilakukan perbaikan, termasuk akses Merak Baluran dan PJU Jalan Kabupaten bisa dirasakan oleh masyarakat Situbondo sehingga perlu dilanjutkan. Pengembangan jangkar lembar, program sehati akan terus kita tingkatkan dan dilanjutkan. Komoditas benih unggul padi BK, mangga arum merah, kopi, tembakau milik Situbondo akan dilanjutkan.
pemberdayaan dan fasilitasi UMKM akan terus kita tingkatkan dan dilanjutkan. Alhamdulillah, dengan dukungan rakyat dan ASN, Kabupaten Situbondo banyak memperoleh penghargaan baik dari pusat maupun dari provinsi. Ini adalah juga memperoleh reward insentif fiskal sebanyak 11,78 M dalam menurunkan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Situbondo. Untuk mewujudkan itu semua tak cukup hanya kerja tenang dan naik kelas. Namun kita perlu kerja progresif, inovatif, dan lompatan-lompatan jauh ke depan. Untuk itu, saya mengharap kepada seluruh masyarakat Situbondo tanggal 27 November 2024 datang ke TPS coblos nomor 2. Bismillah, Situbondo berjaya bersama. Boleh berikan tepuk tangannya. Baik, pemirsa dan juga hadirin yang telah hadir di studio CTV, dengan penyampaian closing statement dari masing-masing pasangan calon, ini adalah akhir dari debat publik pada malam hari ini. Boleh berikan tepuk tangannya untuk masing-masing pasangan calon. Terima kasih atas partisipasinya pada malam hari ini, dan semoga dengan adanya debat publik pada malam hari ini memudahkan Anda pemirsa, Bapak Ibu hadirin sebagai masyarakat Kabupaten Situbondo untuk bisa memilih dan menggunakan hak suara Anda di hari Rabu 27 November 2024. Disilakan untuk masing-masing pasangan calon berdiri di depan podium, saling bergandengan, boleh ya, saling berdekatan, boleh berikan tepuk tangannya. Saling mendekat berdampingan kita tunjukkan kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Situbondo, bahwa persaingan yang terjadi saat ini merupakan kompetisi yang berlangsung secara fair dan tentunya menyenangkan dan dilandasi dengan kesadaran siap menang dan juga siap kalah. Kami juga turut mengundang dari KPU Kabupaten Situbondo dan juga Bawaslu, disilakan untuk dapat naik ke atas panggung bersama-sama. Kita akan mendampingi pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 nantinya berkontestasi dalam Pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2024. Jangan lupa Bapak Ibu, gunakan hak suara Anda, datang ke TPS terdekat di hari Rabu tanggal 27 November 2024. Gunakan hak suara Anda, pilih pemimpin terbaik menurut Anda, khusus untuk masyarakat Kabupaten Situbondo untuk membangun Kabupaten Situbondo 5 tahun ke depan. Baik, dan saya Rina Koto mewakili teman-teman panitia, mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara ini berlangsung. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disilakan bergandengan.